Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sudah sepantasnya pada pagi hari ini kita semua mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya pada yaumul uzma nanti. Yang kami hormati Ketua DKM Bapak Haji Insinyur Mudakir, yang kami hormati Bapak Haji Hussein, Bapak Haji Non, dan para sepupu Masjid Baitul Husna, serta para hadirin semua yang telah hadir pada majelis yang mulia ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada hari Ahad subuh kita akan mengikuti taklim yang pada hari Ahad keempat. Seperti biasa kita ala hadiniyah wa ala kulimiyah dan solehah al-fatihah. Amin. Supaya gak ngantuk, saya mulai dengan pantunnya Pak Ustaz. Jalan-jalan ke Kota Mandalika, cakep. melihat pantai yang cantik dan berseri, Cakep. marilah kita simak dengan seksama Cakep. kajian tafsir Al-Quran bersama Ustaz Saiful Bahri. Alhamdulillah. Bulan Muharram sebentar lagi ada di hadapan. Cakep. Kepada Ustaz Saiful Bahri kami persilakan. Cakep. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Haji Insinyur Mudakir, yang saya hormati segenap alim ulama, para asatidz dan asatidzah, wabil khusus guru kita semua Al-Muqarrar Haji Anuf Badri, Haji Hussein, dan para ulama-ulama dan asatidzah yang lainnya, serta yang saya hormati jamaah salat subuh Masjid Baitul Husna, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di pagi hari ini. Tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dari saya. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena juga Allah tidak pernah berhenti memberikan kita kenikmatan. Hingga detik ini Allah masih mencurahkan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir dan berwajah di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka taqarrub ila Allah.
yang kita lakukan di pagi hari ini kelak akan menjadi pemberat timbangan amal di yaumil mizan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk dapat meniti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, tepatnya di tanggal 16 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Belum lama kemarin kita telah melaksanakan Hari Raya Idul Adha, yang melakukan penyembelihan hewan kurban di Baitul Husna. Berapa ekor Pak? Sapinya 8, kambingnya 33. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Selesainya jam berapa Pak? Jam 2 sudah selesai Pak Ustaz. Jam 2. Masya Allah, lumayan lama juga. Kambingnya juga banyak ya. Sebenarnya yang bikin lama itu Pak, nyacaknya yang bikin lama. Kenapa? Karena harus kecil-kecil. Kenapa di zaman Rasulullah itu beliau selesai sholat, setelah itu yang beliau untuk sarapan adalah hewan yang dikurbankan saat itu. Makanya kenapa sunnahnya kalau Idul Adha itu tidak makan dulu, biar nanti selesai sholat, sarapannya itu yang pertama. Jadi bukan sarapan lontong dulu, bukan bakwan dulu, bukan nasi uduk dulu. Nah, itu sebenarnya ilah syariahnya seperti itu. Biar nanti yang dimakan pertama kali masih lapar adalah kambing yang dikurbankan. Cuman tadi kata Pak Haji selesainya jam 2. Karena kan orang Arab gitu Pak, dia disembelih, dikulitin, kambingnya dibelah 2, dibakar. Kalau kita dicacah kecil-kecil, mereka tuh satu kambing itu bisa untuk cuma 2 orang, 4 orang makannya. Kalau di Indonesia satu kambing buat sekampung. Itu yang bikin lama cacahnya. Ya, kalau makan kita makan kan orang Arab kan makan kambing. Ya kan kadang kambing satu bisa cuma berdua. Karena dia nggak pakai nasi, apa masalahnya? Kalau kita banyakkan nasinya, timbang kambingnya. Kambingnya cuma 2 biji nasinya seperti itu. Itu yang bikin lama sebenarnya nyacahnya. Sama banyak seremoni kita kan. Sambutan panitia dulu ya kan, sambutan ketua DKM, RT, RW, hampir lurah yang ikut sambutan. Nah, sunnahnya kan seperti itu sebenarnya, tidak makan, nanti selesai sholat sembelih, kita langsung dibakar, langsung dimakan. Nanti alhamdulillah kita sudah melaksanakan Idul Kurban. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kurbankan akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Kajian tafsir Al-Qur'an kita pagi hari ini yaitu surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj adalah surah Makkiyah. Wahiyah 22 ayat dan 22 ayat. Dalam pembahasan atau kajian surah Al-Buruj yang 22 ayat ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Ada yang membaginya ke dalam 2 bagian, ada juga
Mari kita awali dengan sama-sama membaca surah Al-Buruj, yakni bagian yang pertama yang akan kita bahas dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal-yawmil maw'ud. Wal-yawmil ma'ud. Wa-syahidin wa mashhud. Wasyahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minuna billahil 'azizil hamid. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ibu bapak hadirin jemaah rahimahullah. Was-samaa'i dzatil buruj. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat di surah Al-Buruj ini menggunakan sumpah, yakni was-samaa'i dzatil buruj, dan demi langit. Al-Buruj dimaknai oleh para ulama tafsir, maknanya adalah gugusan, yakni gugusan bintang. Was-sama' dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan maknanya adalah hari kiamat. Wasyahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan serta yang disaksikan. Wasyahidin wa mashhud, juga para ulama kata Imam Al-Baghawi menerjemahkan wasyahidin wa mashhud. Wasyahid itu maknanya adalah hari Jumat, sementara wa mashhud itu maknanya adalah hari Arafah. Qutila ashabul ukhdud. Qutila di sini tidak bermakna telah dibunuh, tapi dilaknat. Qutila ashabul ukhdud, telah dilaknat atau dibinasakan, yakni kaum yang membuat pahit. Al-ukhdud maknanya adalah pahit, yakni tanah yang dilubangi. An-nari dzatil waqud, dan api yang berkobar. Dzatil waqud
yang memiliki bahan bakar, yang memiliki kayu bakar yang menjadi bahan bakarnya agar api itu bisa berkobar. Dia harus memiliki zatil waqud, jadi bahan bakarnya. Inhum 'alaiha qu'ud, yaitu tatkala mereka berada di atau duduk di atas api tersebut. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka itu menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa orang-orang mukmin itu, menganiaya orang-orang mukmin itu, illa an yu'minu billah, karena mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Al-Aziz Al-Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yang adalah Allah itu yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Inilah bagian pertama yang Bapak hadirin jamaah rahimahullah dari ayat di surah Al-Buruj yang pada pokoknya menerangkan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Wasabab nuzuli hadhihi surah allati taduru ala qissati Ashabil Ukhdud. Di antara asbab nuzul surah Al-Buruj ini ibu bapak adalah yaitu seputar dari kisah Ashabul Ukhdud. Ma rawahu Muslim fi sahihi wa Ahmad an-Nasa'i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, juga dalam Imam An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'inya, bahwa sebab diturunkannya surah Al-Buruj ini yaitu menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Tafsirul qisah, yang kisah di antaranya adalah kisah As-Sahib wal Rahib wal Gulam. Dalam kisah Ashabul Ukhdud itu ada 3 tokoh sentral, jadi ada tukang sihir, rahib, dan ada seorang muda atau anak laki-laki, anak kecil, yang mungkin ibu bapak sudah mendengar atau pernah mendengar kisah Ashabul Ukhdud. Pernah dengar kisahnya Pak? Belum? Atau pernah tapi lupa, atau sudah di luar kepala? Di luar kepala. Dalam kisahnya, majal fi sahahi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana li ba'dil muluk sahirun, bahwa sebagaimana yang dikisahkan dalam kisah yang benar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di sebuah negeri yang bernama Najran di Yaman itu Pak, terdapat seorang raja yang sangat bengis, raja yang sangat kasar, raja yang berkuasa tatkala itu, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Barang siapa yang tidak beriman kepadanya, maka dia tidak segan-segan untuk membunuh rakyatnya, menyiksa rakyatnya. Falamma tabira dhamma ilaihi ghulaman yu'allimuhu as-sihr. Si raja ini atau raja ini punya tukang sihir yang menjadi penasihatnya, yang menjadi pendampingnya, tukang sihir. Kata tukang sihir ini, usiaku sudah tua, sebentar lagi aku akan
meninggal dunia. Maka coba kata dia, bawakan kepadaku seorang anak yang bisa aku ajarkan sihir, kata dia, yang akan meneruskan, yang akan mewarisi ilmu sihirku. Kemudian sang raja mengutus seorang pemuda untuk belajar sihir kepada si tukang sihir itu. Wa kana fi tariqil ghulami rahib yatakallam bil mawa'id al-ajlin nas. Tapi tatkala seorang anak muda ini, tatkala dia mau berangkat ke tukang sihir, dia bertemu dengan seorang rahib di tengah jalan. Rahib atau pendeta ini, dia menyampaikan beberapa nasihat, beberapa kalimat mau'izatul hasanah kepada anak muda ini, sehingga anak muda ini merasa takjub dengan apa yang disampaikan oleh rahib ini. Famala fatul ghulam ila hadithi, sampai hati pemuda ini merasa condong, merasa suka dengan apa yang dikatakan oleh rahib ini, sehingga tatkala dia sampai di tukang sihir itu sudah terlambat. Maka oleh tukang sihir dia dipukul karena dia terlambat datang. Nah, begitu pula waktu dia pulang, dia juga terlambat juga pulang ke rumahnya. Maka oleh ahlinya, oleh keluarganya, dia juga dipukul karena dia terlambat pulang. Maka hal tersebut dia adukan kepada rahib yang tadi itu. Bagaimana perlakuan tukang sihir yang mengumpulnya kalau dia terlambat jika mendengarkan apa yang disampaikan oleh rahib. Tapi apa kata sang rahib? Jika kamu nanti sampai kepada tukang sihir, bilang saja bahwa aku terlambat ini karena ditahan oleh keluargaku. Saya disuruh begini, saya disuruh begini, sehingga aku terlambat. Nah, nanti kalau kamu sampai keluarga, bilang saja aku ditahan oleh tukang sihir, sehingga nanti kamu tidak disalahkan, tidak dipukul. Padahal maksudnya dia terlambat itu karena dia belajar kepada rahib. Apakah rahib ini mengajarkan kebohongan? Tidak. Sebenarnya ini dalam ilmu balaghah disebut dengan tauliyah istilahnya. Tauliyah itu ya, menyampaikan suatu kalimat yang maknanya bisa multitafsir. Untuk apa? Di antaranya untuk kemaslahatan, untuk menyelamatkan diri dari mudaratah yang bisa ditimbulkan. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau berjalan dengan istrinya melewati suatu tempat yang di situ ada Raja Fir'aun. Fir'aun ini siapa saja yang wanita yang cantik itu bisa dijadikan sebagai istrinya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala ditanya, kamu sama siapa? Kata Fir'aun, saya bersama dengan saudariku. Dia tidak menyebut zaujati, tapi dia menyebutkan bahwa itu ukhti, itu adalah saudariku. Kalau dia bilang suaminya, nah itu bisa dibunuh, Pak. Karena kalau istrinya cantik, nah itu bisa suaminya dibunuh, kemudian istrinya dinikahkan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam jujur, dia bilang itu adalah saudariku. Maka kata istrinya setelah dia lewat, kenapa kau mengatakan apa adalah saudarimu, tidak mengatakan istri? Karena kalau kau mengatakan saudara istriku, maka aku akan dibunuh. Tapi kalau mengatakan istriku, apa saudariku, maka aku akan dihormati. Jika nanti dia berkeinginan untuk menikahkan, kan kadang begitu Pak ya. Kalau kita pengen sama seseorang, paling nggak kita hormati saudaranya gitu kan.
dan kita bisa mengambil hatinya. Nah, itu namanya tauliyah istilahnya, untuk menghindar dari sesuatu yang bisa menimbulkan kemudaratan, bukan berarti bohong. Nah, itulah yang diajarkan oleh rahim ini kepada anak muda tersebut agar dia bisa selamat tidak dipukul oleh rahim. Nah, suatu ketika di dalam perjalanan anak muda ini, dia menemukan ada orang-orang yang tidak bisa lewat karena di situ ada binatang buas yang sangat besar dan mengerikan. Kemudian orang-orang tidak ada yang berani lewat dan tidak ada yang bisa membunuh binatang itu. Nah, pemuda yang mengetahui hal itu, dia mengatakan, Allahumma in kana ar-rahbu ahabba ilaika minas sahih. Ya Allah, saat ini aku akan buktikan ajaran mana yang paling engkau sukai, apakah ajaran rahim atau ajaran si tukang sihir. Kalau engkau lebih menyukai ajaran sang rahim, maka ya Allah, bunuhlah binatang itu. Faqatalaha, maka dibunuhlah binatang yang tadi itu bihadzal hajar, dengan batu. Faqatalaha, kemudian matilah binatang itu, dilempari batu oleh anak muda ini. Maka anak muda ini mendapatkan sanjungan yang sangat luar biasa dari orang-orang yang mampu dia membunuh binatang yang sangat buas yang orang-orang tidak bisa lewat karenanya. Selain itu, wa kana dzalika al-ghulam ba'da an yata'allama min ar-rahim ila ansar bahithu yabra'u al-akmahu wal abras. Dia juga punya karamah ternyata. Anak muda ini selain dia mampu membunuh binatang yang besar dan buas, dia juga setelah itu punya karamah, bisa menyembuhkan orang yang buta dari sejak lahir. Wal abras, dan juga dia bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit soprak, penyakit belang, baras. Sehingga banyak orang yang berduyun-duyun untuk berobat kepada pemuda ini. Termasuk cerita ini didengar oleh ada teman raja. Ada teman raja yang juga buta, yang bahkan dijadikan sebagai penasehat oleh raja, yang dia datang berobat kepada pemuda. Kata dia, aku mendengar bahwa kamu bisa menyembuhkan banyak penyakit, diantaranya orang yang buta dari lahir. Apa kata anak muda ini? Bukan aku yang menyembuhkan, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit apapun. Yang menyembuhkan adalah Rabb, katanya, yaitu Allah. Kalau begitu, kata dia, doakan aku agar aku sembuh. Tapi apakah kamu mau beriman, kata anak muda ini? Kalau kamu mau beriman kepada Rabb, aku akan mendoakan kamu agar kamu sembuh. Akhirnya orang yang buta ini, yang teman raja ini, Pak, dia mau beriman kepada Tuhan yang pemuda ini. Dia beriman, maka didoakan oleh anak muda ini. Sembuhlah dia, bisa melihat. Setelah itu dia pulang ke istana, menemui raja. Rajanya kaget karena temannya itu bisa melihat. Kata raja, siapa yang menyembuhkan kamu? Kamu bisa melihat. Dia bilang, yang menyembuhkan adalah Tuhanku, Rabbi, wa Rabbuka, dan Tuhanmu. Maksudnya siapa? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya. Oh, berarti ada Tuhan selain aku? Ada, katanya. Itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa Rabbi wa Rabbuka. Kemudian temannya ini disiksa oleh raja tersebut. Disiksa terus-menerus sampai dia mengaku karena sudah tidak tahan. Akhirnya dia mengaku bahwa yang menyembuhkan dia, yang mendoakan dia adalah pemuda yang tadi. Pemuda yang tadi juga dipanggil juga oleh raja.
yang menginterogasi bahwa apakah kamu benar bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta sejak lahir sehingga bisa melihat. Kata pemuda ini, wahai raja, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan Tuhan. Maka raja ini murka lagi, maka disiksalah pemuda ini, anak muda ini, sehingga sampai dia mengaku siapa yang mengajarkan tentang kalimat itu. Maka dia mengatakan bahwa yang mengajarku adalah rahib. Nah, kemudian rahib ini dipanggil juga oleh raja. Namanya raja kan, dia punya kekuasaan, dia bisa memerintahkan apanya. Kamu tangkap ini, kamu penjarakan ini, raja aja. Nah, termasuk rahib ini juga akhirnya dibawa. Padahal sebelumnya dulu ada kalimat kata dia, wahai gulam, kelak kamu akan mendapatkan ujian, cobaan, bala. Maka jangan sekali-kali kamu menyebutkan namaku yang pernah mengajarkan kamu sesuatu. Tapi namanya sudah tidak tahan disiksa, ngaku juga yang anak muda ini. Kalau yang mengajarkan itu adalah sang rahib, maka dibawalah rahib itu di hadapan raja. Maka rahib ini disuruh untuk keluar dari agamanya oleh raja, untuk beriman kepada dirinya, kepada raja, karena raja itu mengaku sebagai Tuhan. Tapi rahib ini tetap pada pendiriannya, tetap dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian raja memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengambil gergaji. Kemudian diletakkanlah gergaji itu di belahan rambutnya. Kemudian gergajilah kepala sang rahib ini sampai terbelah menjadi dua badan. Itu yang dilihat oleh tadi temannya raja yang tadi sembuh. Maka dikatakan, apakah kamu mau keluar dari agamamu? Kata dia, tidak, aku tidak akan keluar dari agamamu. Maka juga hal yang sama dilakukan oleh raja, Pak. Diambil gergaji, kemudian diletakkan di belahan rambutnya, kemudian gergaji kepalanya sampai tubuhnya terbelah menjadi dua, kemudian jatuh ke atas tanah. Nauzubillah min dzalik. Luar biasa, mempertahankan keimanannya sekalipun digergaji, sekalipun nyawa taruhannya. Subhanallah, luar biasa. Sampai akhirnya kepada anak muda ini dikatakan kepadanya, wahai anak muda, apa kamu juga tidak mau keluar dari keyakinanmu? Apa kamu juga tidak mau keluar dari agamamu? Iya, kata anak muda, saya juga tidak akan keluar dari agamamu. Kata anak muda ini tidak digergaji, Pak. Dia panggil prajuritnya, wahai prajuritku, kamu bawa anak muda ini ke gunung, kamu naik ke atasnya, tanyakan kepada dia, kalau dia tetap beriman, maka lemparkan dia. Tapi kalau dia mau keluar dari agamanya, maka akan bawa kembali ke sini. Maka biarkan dia. Kemudian setelah itu dibawa oleh prajurit, Pak. Singkat ceritanya, tatkala sudah berada di atas, dia ditanya, wahai anak muda, apakah kamu akan tetap beriman? Iya, aku akan tetap beriman, kata anak muda itu. Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma kfinihim bima syi'ta, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku cukupkan atas diriku, atas apa yang mereka perbuat, sesuai dengan yang Engkau kehendaki, ya Allah. Akhirnya Bapak, akhirnya gunung itu bergetar, bergerak gunung itu, maka jatuhlah prajurit tadi, kecuali anak muda itu diselamatkan oleh Allah. Balik lagi dia ke raja, pulang ke raja. Ma fa'ala ashabu, kata raja, kaget dia. Apa yang dilakukan oleh teman-teman tadi itu, kata raja. Ya, kata raja, sesungguhnya gunung telah bergerak, kemudian dia jatuh terbawa, kecuali aku diselamatkan oleh Tuhan, kata raja. Kata anak muda, luar biasa. Akhirnya raja ini gak putus asa, Pak. Dipanggil lagi prajuritnya, wahai prajuritku, kamu bawa dia anak muda, kamu bawa ke tengah laut yang luas dan dalam, kata dia. Tanyakan kepada dia apakah dia mau keluar dari agamanya atau tetap beriman.
beriman, maka kamu tenggelamkan dia. Tapi kalau dia mau keluar dari agamanya, maka biarkan dia. Akhirnya dibawalah dia ke tengah laut yang luas dan dalam. Maka ditanyakan kepada anak muda, wahai anak muda, apakah kamu tetap akan beriman? Iya. Lagi-lagi dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku cukupkan atas diriku atas apa yang mereka berbuat sesuai dengan Engkau kehendaki. Ini bagus doanya, Pak. Jika kita dapatkan sesuatu kemudaratan atau yang membahayakan, maka kita berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku cukupkan atas apa yang mereka perbuat sesuai dengan Engkau kehendaki. Terserah Engkau ya Allah, Engkau berbuat seperti apa. Akhirnya sampai itu terombang-ambing, maka tenggelamlah yang lain. Dia yang selamat. Balik lagi ke raja dia. Kata raja, oh gila anak muda, kata dia, kayaknya punya 5 nyawa dia. Orang satu nyawanya dia kayaknya punya lebih dari 1, kata raja. Mafa'al ashabu, apa yang dilakukan oleh teman tadi itu? Dia ceritakan semua itu. Allah telah menyelamatkan kata dia. Akhirnya apa kata dia? Wahai raja, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku, kata dia. Kalau kamu ingin membunuhku, maka kata anak muda ini, lakukan, kamu kumpulkan semua rakyatmu di atas, di tengah lapangan. Kemudian kamu ambil busur panah yang ada dalam diriku. Kemudian kamu panah aku. Kamu salib aku di pohon, kemudian panahlah aku. Tapi dengan syarat kamu mengatakan Allahumma Rabbi Ghulam. Kamu bilang bahwa Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Kamu baru bisa membunuhku, kata pemuda ini. Karena saking ini menjadi ancaman, Pak, pemuda ini, maka ya, apapun yang dia katakan mau aja nurut aja. Benar, dikumpulkan semua rakyatnya di lapangan yang luas, orang-orang berkumpul, maka disaliblah pemuda ini. Kemudian diambil busur panah dari pemuda ini, kemudian dipanahlah oleh raja ini. Tapi sebelum dia memanah, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini, kata dia panah. Maka kenalah pelipis anak muda itu. Kemudian dia memegang panah itu, maka meninggallah pemuda itu. Akhirnya apa, Pak? Semua tatkala itu mengatakan Amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam. Aku beriman, kami beriman kepada Tuhan pemuda ini, kami beriman kepada Tuhan pemuda ini. Semua orang tatkala itu menyaksikan beriman semua. Masya Allah. Oh ternyata ini strategi anak muda ini luar biasa. Akhirnya mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan kepada raja, benarkah apa yang aku khawatirkan, katanya, terjadi? Semua orang telah beriman kepada Allah. Semua sekarang tidak ada yang mempercayai kamu, katanya. Nah, disitulah raja ini murka. Raja ini marah kepada rakyatnya. Maka dia membuatlah parit-parit di perempatan jalan, di mana ada orang di situ. Dia membuatkan parit, kemudian dibakarlah kayu bakar dengan api sangat berkobar. Barang siapa yang tidak mau keluar dari agamanya, maka aku akan bakar dia. Maka semua orang itu dibakar oleh raja ini karena tidak ada satupun yang mau keluar dari agamanya. Subhanallah, luar biasa. Sampai ada satu kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat panjang ini. Kemudian sampailah ada seorang perempuan, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Dia merasa ragu untuk juga terjun ke api yang sedang berkobar karena dia saking sayangnya terhadap anaknya. Dia ragu, tidak mau, sehingga dia ya udah, kalau begitu saya lebih baik kafir, yang penting anaknya selamat. Tapi kemudian bayi itu berkata, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau dalam kebenaran.
Subhanallah, bayi yang sedang menyusui dia bisa berbicara, wahai ibuku, isbiri, sabarlah, fa innaki alal haq, sesungguhnya engkau sedang berada dalam kebenaran. Maka pun anak dan ibunya juga dilemparkan ke dalam api, ke dalam panas. Itulah ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, asbabun nuzul atau kisah dari ashabul ukhdud ini, dari kaum yang membuat panik. Bagaimana kalau sesuatu yang sangat luar biasa yang pernah terjadi disebutkan di sini, yaitu 40 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus atau Rasulullah SAW lahir. Terjadi di Najran, Yaman, ada seorang raja, kalau di sini disebutkan rajanya bernama Zunuwas. Kalau Ibnu Ishaq menyebutkan bahkan sebelum dia lemparkan ke dalam api itu mereka mutilasi semua orang-orang itu, baru kemudian dia bakar. Tapi subhanallah, karena keimanan orang-orang pada saat itu sangat kuat, sekalipun mereka harus meregang nyawa, bertaruhan nyawa, mereka melakukannya. Ini menjadi ibrah bagi kita. Jangan sampai kita hanya dengan hal yang sepele, hal yang duniawi, kita bisa menukarkan keimanan kita. Bagaimana kisah ashabul ukhdud ini memberikan semangat kepada kita, memberikan cas keimanan kita untuk bisa mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, dulu ada orang sampai digergaji tapi dia tetap beriman kepada Allah. Ada orang dulu sampai dilemparkan ke api, mereka tetap milih beriman daripada kufur. Subhanallah. Inilah ibu bapak hadirin jamaah rahimahullah, tafsir atau penjelasan bagian pertama dari surah Al-Buruj, yaitu kisah tentang ashabul ukhdud. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu bagian pertama yang bisa kita bahas. Mungkin ada beberapa waktu yang bisa tanya jawab. Tafadhal. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Dari ibu-ibu, apakah ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz untuk satu pertanyaan singkat saja. Tadi Pak Ustadz sebutkan mengenai karomah. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah sih perbedaan antara mukjizat dengan karomah? Dan apakah semua hamba Allah bisa mendapatkan karomah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, orang-orang terdahulu itu dia harus membutuhkan mukjizat, kejadian luar biasa yang di luar batas apa yang mereka bisa lakukan. Untuk apa? Agar mereka percaya, itu sebenarnya maksudnya. Tapi terbukti beberapa nabi dan rasul yang pernah diutus yang diberikan mukjizat, kalau memang dasarnya kafir, ya kafir aja. Kata Allah, seandainya dia diturunkan Al-Quran bukan berupa wahyu tapi kertas dari langit, tetap aja mereka bilang itu sihir. Kalau memang dasarnya sudah kufur. Nah, mukjizat itu yaitu diberikan kepada para nabi dan rasul agar apa? Agar mereka membuktikan bahwa dirinya itu sebenarnya bukan hanya sekedar manusia biasa, karena dia bisa melakukan sesuatu di luar dari apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Itu namanya mukjizat, kejadian luar biasa yang juga diberikan kepada para nabi. Nah, ada lagi satu yang disebut dengan karomah, satu kemuliaan atau kelebihan atau fadilah bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu memiliki karomah. Dari satu sisi ini sebagai kata ulama untuk menguatkan keimanan.
Ini salah satu bukti bahwa keimanannya kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia mendapatkan karomah, dan ini memang tidak semua ya, maka salah satu yang diberikan kepada anak muda ini, salah satu maksudnya adalah agar orang itu dia mau percaya, atau tadi untuk menguatkan keimanan bahwa ternyata Allah itu benar-benar kuasa. Itu yang disebut dengan karomah. Siapapun sebenarnya bisa mendapatkan, tapi dengan syarat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin juga kita pernah merasakan sesuatu yang kejadian yang kita menganggap kayaknya nggak mungkin nih, tapi kok terjadi, tapi kok saya alami, tapi kok bisa ya. Mungkin itulah salah satu ma'unah Allah Subhanahu wa taala, karomah yang diberikan karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi penambah keimanan sebagai bukti akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam cerita tadi saya simak bahwa kita harus berkeyakinan bahwa kita mampu mempertahankan kepercayaan kita untuk sesuatu yang baik. Gitu. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana dengan orang Muslim yang bisa murtad gitu, Pak? Berarti kan dia keyakinannya kurang gitu, Pak ya? Atau mungkin ada yang dia mauin gitu ya, misalkan dari mulai paras wajah atau sandang pangan, atau mungkin juga dari bawah, maaf nih kemaluan gitu Pak. Terima kasih. Iya, bagaimana seseorang itu padahal dia sudah beriman kepada Allah tapi bisa murtad? Ya kalau kita baca sebenarnya orang-orang yang murtad dari orang Islam yang beriman itu rata-rata sebenarnya ada orang bodoh. Tahu aja ya. Sementara banyak orang-orang Muslim yang masuk ke dalam Islam, non Muslim, itu rata-rata orang cerdas, orang pintar. Tapi kebanyakan orang-orang Islam yang murtad itu, satu karena kebodohan, yang kedua karena kemiskinan. Karena dia menggadaikan keimanannya hanya demi harta. Sementara inilah fungsinya kita bahas tentang tafsir surah Al-Buruj ini. Jangankan orang itu hanya sekedar untuk makan harta atau tadi menikahi seorang wanita, dia mau menggadaikan nyawanya, dia bertaruhkan, sampai anaknya dia mau dilemparkan ke api demi mempertahankan keimanan. Inilah bukti bahwa bagaimana keimanan orang-orang terdahulu itu sangat luar biasa, yang bisa kita jadikan ibrah, pelajaran, iktibar bagi kita dengan apa yang kita bisa lakukan saat ini. Makanya tadi itu kesimpulan saya, kalau lihat misalnya, oh ya ternyata ada orang murtad gitu, karena dia mau nikah, karena dia mau tadi satu, karena tadi kebodohannya, bukan karena ajaran Islamnya yang tidak baik atau tidak benar. Maka semua orang yang masuk ke dalam agama Islam itu mereka sudah mempelajari semua agama, ternyata menemukan yang paling rasional, yang paling realistis kalau mau dirasionalkan agama itu adalah Islam. Maka memilih Islam. Tapi kalau ada orang Islam memilih agama itu bukan karena dia menganggap Islam itu ada yang kurang. Coba saja mana coba orangnya. Kalau mau berdebat tentang Islam, apa yang kurang? Di mana salahnya? Apa yang tidak benar dalam Islam? Kalau dibandingkan dengan yang lainnya, pasti mereka tidak bisa mengutarakan itu. Ya berarti dia semata-mata karena kebodohan atau karena ekonomi. Itu aja motifnya sebenarnya. Atau karena dia menikahi seorang wanita. Itu kalau Islam.
Kalau kita yang sudah mempelajari Islam, apalagi memiliki keimanan yang kuat, maka tidak mungkin hal itu terjadi. Itu fungsi kita membahas juz 30 ini semua untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup Pak ya? Baik, Ibu Bapak, mungkin langsung Boleh satu. Oh, satu lagi. Oke. Maaf kalau agak lama sedikit. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau zaman dahulu yang Bapak Ustadz sampaikan, sihir itu berupa ya sesuatu yang ya sifatnya sihir lah gitu ya. Kalau menurut saya mungkin tolong Bapak terangkan bahwa sihir zaman sekarang tuh teknologi yang ada tuh seperti sihir, Pak. Karena ketemu handphone, ketemu segala macam yang bisa menjungkir balikan iman kita, Pak. Jadi maksud saya bagaimana kita menyikapi hal ini, karena sihir yang bersifat teknologi ini pelan-pelan tapi pasti akhirnya menggerus iman kita. Mungkin itu aja. Iya, pertarungan antara hak yang dan batin itu memang sejak dari dulu, Pak. Yang keimanan atau orang yang benar yang beriman kepada Allah, dia diberikan mukjizat, diberikan karomah seperti tadi untuk membuktikan dialah yang benar. Tapi orang-orang yang kafir juga dia berusaha bagaimana bisa menandingi, maka dia menandingi dengan sihir. Itu Fir'aun dulu kan juga punya sihir gitu ya, bisa menandingi Musa. Ya kalau dia tidak bisa menandingi ya dia kalah pamor ya, bisa kalah di depan rakyatnya. Maka dia menggunakan sihir. Kalau mukjizat atau karomah itu dari Allah, kalau sihir itu bersumber dari jin atau dari syaitan, maka sihir itu dia yang mungkin pernah saya sampaikan yang digunakan oleh para dukun-dukun. Ya sampai sekarang juga sihir yang benar juga ada, Pak. Maksudnya benar-benar sihir ya, bukan dari kiasan kalau itu misal seperti handphone gitu ya, atau teknologi. Ada juga, maka kan mau ada undang-undang tentang santet ya. Orang yang nyantet itu bisa kena pidana. Kan bagaimana cara membuktikan kalau dia sakitnya karena santet kan? Mau digulirkan itu kan dalam undang-undang hukum pidana kita. Karena memang benar bahwa sihir itu ada dan nyata. Nah, yang dipergunakan itu adalah dia jin. Jin yang mana? Bukankah jin itu semua sudah punya tugas ya kan? Di masjid ada jin, tugasnya tadi untuk ngipas-ngipasin orang tertidur gitu kan, bawa paku biar orang gelisah, biar buru-buru pulang. Itu tugas jin. Tapi kalau di rumah bagaimana orang bisa bertengkar, suami istri bisa bercerai. Nah itu tugas di rumah. Kalau di pasar, nah itu bagaimana orang bisa berdusta. Nah itu sudah punya tugas masing-masing sebenarnya syaitan itu, jin itu. Nah siapa yang dijadikan sihir ini? Nah sihir ini adalah jin-jin yang non-job, yang sudah pensiun. Yang mana dia? Yang korin, jin korin itu. Nah ini yang dipergunakan oleh dukun-dukun itu yang dipanggil. Maka kenapa kalau dukun itu ciri-cirinya apa? Ada orang kesurupan, kamu obatnya pakai apa? Oh saya pakai ini, saya pakai ayam dan mana ini. Itu adalah kemauan dari jin, karena dia mempergunakan jin. Maka dia pakai jin yang bisa melawan jin tadi itu. Maka dia atau dia turuti kemauan jin itu. Maka sihir itu atau santet atau pelet atau apapun itu menggunakan jin sebagai media. Nah, jin yang digunakan itu yang sudah tidak ada kerjaan. Jin apa itu? Korin. Kan kita semuanya punya korin. Kita meninggal, korin kita enggak. Nah itu dia ngapain ya kan? Enggak ada digoda. Kata Rasulullah juga punya korin. Tapi korin ini sudah masuk Islam, maka godaanku sudah tidak terlalu kuat. Kalau kita nggak tahu nih korinnya kayak gimana ya kan? Nah itu menunjukkan bahwa ya kalau yang batil pun dia juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kekuatannya. Sihir yang benar juga artinya seperti itu ada juga, tapi menggunakan jin. Nah, apakah yang lain bisa dikiaskan? Suatu yang menyihir kita, misalnya teknologi yang membuat keimanan kita mungkin bisa tergadai, lalai ibadah mungkin. Itu bisa juga sihir zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ibu Bapak hadirin jamaah rahimahullah, mungkin waktu yang sangat singkat tidak cukup untuk membahas semua, tapi mudah-mudahan apa yang kita dapat bahas
diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang luas, halal dan barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi